Alkisah, dahulu di negeri Alas, termasuk wilayah Nanggro, Aceh Darussalam, ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari, pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun, sayang sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih akan hal itu. Atas nasihat orang pintar, raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian, permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Amatmude. Belum genap setahun umur Amatmude, ayahnya meninggal dunia. Karena Amatmude masih bayi, maka adik sang raja atau paman Ahmadmude diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Amatmude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Amatmude. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia dibesarkan Amatmude dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa Amatmude tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Amatmude suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Amatmude pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata ia bekas sahabat suaminya dulu. Katanya, "Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini?" Tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian, butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, permaisuri dan Amatmude telah berubah menjadi orang kaya berkat telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil Amatmude ke istana. Ia memerintahkan Amatmude memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, laut di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam Amatmude jika tidak berhasil, ia akan dihukum mati. Tapi Amatmude tak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus, hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba, muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Silenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Singkat cerita, Amatmude telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Silenggang Raye, Raja Buaya, dan seekor naga. Selanjutnya, Amatmude memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. "Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku." "Siapa engkau?" tanya Amatmude. "Aku Putri Niwer Gading," jawabnya suara dari
bawah pohon kelapa. Ahmad Mude cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Mude melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Akhirnya, Ahmad Mude pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, Ahmad Mude beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan kelapa gading. Kedatangan Ahmad Mude membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya itu. Akhirnya, Raja Muda sadar akan kesalahannya. Ia memohon maaf kepada Permaisuri dan Ahmad Mude. Beberapa hari kemudian, Ahmad Mude dinobatkan menjadi Raja Negeri Alas.